Assalamualaikum Pak Ustadz, saya di sini akan bertanya tentang budaya yang sudah menjadi tradisi lokal di masyarakat, di mana khususnya di Aceh terdapat biji ganja yang sering digunakan oleh masyarakat untuk bumbu masak, sedangkan daunnya sering digunakan untuk bahan sayur mayur. Itu terjadi sejak zaman Kesultanan Aceh. Apabila kita mengkonsumsi makanan tersebut, bagaimana hukumnya dalam Islam ya Pak Ustadz? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini kalau ada biji ganja atau daun ganja, bukan untuk apa ya, dimanfaatkan untuk kita mabuk atau ngefly, tapi buat masak kok. Dan ini tuh enak kok rasanya. Tetap boleh nggak, Ustaz? Para pemirsa yang saya cintai, Mbak Rahma, Indonesia ini salah satu yang membuat negaranya menjadi kaya adalah tradisi dan budaya. Kita ini bangsa yang besar, nggak cuma besar tapi kaya, terutama dengan tradisi dan budaya-budaya dari tiap suku yang ada di Nusantara. Salah satunya yang kita bahas ini. Begini para pemirsa, ketika khamr diharamkan, kemudian ulama sepakat bahwa segala bentuk yang memabukkan jelas hukumnya haram. Karena ayat khamr dalam Quran itu sangat tegas dan jelas. Kemudian para ulama pun sepakat mencari ilat. Ilat itu alasannya. Kenapa sih khamr itu haram? Ilatnya tidak lain dan tidak bukan adalah memabukkan, menimbulkan efek-efek yang melemahkan akal pikiran manusia. Itu ilatnya, itu alasannya. Sementara dari komposisinya, khamr ketika zaman itu ayat Quran turun, komposisi khamr itu kan buah anggur dan buah korma. Buah-buah itu kemudian diolah sedemikian rupa, diperas sehingga cairan tersebut dicampur komposisinya, itulah yang menimbulkan khamr yang berdampak kepada melemahkan akal pikiran manusia. Orang-orang dahulu di salah satu daerah di Nusantara menggunakan bahan-bahan tersebut untuk menjadi racikan bumbu makanan. Kalau kita mencermati persoalan tersebut, ada dua pandangan para ulama. Pertama, tentu nanti akan menimbulkan persepsi dan perbedaan, tetapi saya ingin menggarisbawahinya di akhir nanti. Pertama, kalau ini merujuk kepada apa yang saya sampaikan tentang khamr, buah anggurnya dan buah kormanya tidak haram. Tapi ketika campurannya itulah ada zat kimia kemudian di situ yang pada akhirnya efeknya bisa melemahkan daya akal manusia, maka hukumnya haram. Nah, tradisi dan budaya di daerah Nusantara ada yang menggunakan sejumput dengan maksud supaya makanannya lezat, makanannya enak, makanannya kemudian punya cita rasa yang tinggi. Sebagian ulama mengatakan bahwa kan tidak jadi masalah, karena melihat bahwa asalnya adalah seperti yang tadi saya bilang, anggur dan korma bukan buah yang masuk kategori haram. Nah, sebagian ulama ada yang mengatakan boleh-boleh saja. Tetapi sebagian besar ulama, ini opini yang kedua, sebagian besar ulama mengatakan yang bisa menyebabkan akal itu melemah, banyaknya haram, sedikitnya juga. Sebaiknya tidak dikonsumsi. Peruntukannya buat apapun itu, walaupun sejumput, walaupun secuil, walaupun sedikit, sebaiknya tidak usah menggunakan hal-hal seperti itu. Apalagi kalau ini menyangkut hal-hal seperti makanan, Mbak Rahma. Saya yakin kok, asal racikan bumbunya pas, kemudian juga
barang-barang yang disajikannya itu menarik, dikemasnya dengan menarik. Kemudian cita rasa kebanyakan orang. Saya yakin makanan tersebut akan dicari-cari orang juga. Tanpa harus dibarengi dengan bumbu-bumbu yang mendekati unsur keharaman. Mudah-mudahan kita terhindar dari itu. Tetap bikin ketagihan tapi karena rasanya memang enak. Ya, Itu dia. Baik, nah Sahabat Hikmah, sekarang saya ingin tanya nih, siapa yang tahun 2022 ini resolusinya adalah menikah? Atau resolusinya iya tapi belum ada pasangannya? Aduh, berarti hati-hati nih. Kayaknya kesalip nih sama muda-mudi yang akan kita bahas berikutnya nanti usai jeda. Ya, menikah memang sebuah hal yang mulia, tapi bagaimana jika itu kemudian dilakukan ketika masih di bawah umur? Kita akan bahas usai jeda. Jangan kemana-mana sahabat.